Selamat pagi Pak Basari. Hari ini kami akan menjelaskan tentang microstrip low pass filter dengan anggota kelompok yang terdiri dari Angga Davida, Atia Sania, saya sendiri, Lawrence Henrika, Divya Vania, serta Nadia Wulandari. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami yang terdiri dari background information atau latar belakang, purpose atau tujuan, studi literatur, metode, result and discussion, dan kesimpulannya. Yang pertama adalah latar belakang. Microstrip adalah suatu perangkat yang sangat populer digunakan dalam RF microwave transmission line, terutama pada ranah radiofrekuensi dan microwave. Dan low pass filter adalah rangkaian yang sangat banyak digunakan dalam sistem komunikasi microwave yang khususnya itu digunakan untuk mengeliminasi band frekuensi tertentu, di mana dalam hal ini adalah band frekuensi yang tinggi. Karena itu dinamakan low pass filter. Karena kegunaan dari kedua perangkat ini, maka kita ingin merancang suatu microstrip low pass filter yang dapat berfungsi dalam dunia nyata. Selanjutnya adalah purpose. Tujuan dari laporan ini adalah untuk merancang suatu microstrip low pass filter dengan spesifikasi sebagai berikut. Microstrip low pass filter akan bekerja dari frekuensi 1 hingga 15 GHz. Lalu, kita akan memasang atenuasi. Karena microstrip ini dirancang sebagai low pass filter, kita akan memasang atenuasi pada frekuensi-frekuensi tinggi, di mana dalam kasus ini kita akan memasang atenuasi pada 5 GHz ke atas. Untuk setiap portnya dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu di mana di port S11 scattering matrix 11 kita akan memasang atenuasi 6,936 dB. Untuk port S12 1,085 dB dan sebagainya. Lalu, microstrip akan dirancang pada substrat TLY3 dan simulasinya ini akan menggunakan software Agilent ASD. Sebagai informasi, selain dari Agilent ASD ini, masih ada beberapa software-software yang sering dipakai dalam filter design, seperti CST Studio dan HFSS. Namun di sini kita akan menggunakan Agilent ASD. Dan kita akan membuat desain dan analisis dari microstrip low pass filternya beserta susunannya. Lalu kita akan membuat simulasi EM atau yang dikenal sebagai simulasi elektromagnetikanya dengan menggunakan ASD yang memungkinkan kita untuk membongkar dan mempelajari properti elektromagnetika dari setiap komponen atau keseluruhan sistemnya. Pada permulaannya, kita akan menggunakan suatu filter dengan komponen lamp parameters yang konfigurasinya itu menggunakan induktor dan kapasitor. Nah, nantinya akan dilakukan penyesuaian pada filter ini pada proses desain untuk mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang studi literatur. Yang pertama adalah microstrip low pass filter. Pertama-tama, kita akan melihat konfigurasi dari suatu microstrip yang terdiri dari substrat yang dilapisi oleh top dan bottom layer. Top layer merupakan suatu konduktor yang biasanya berbentuk metal strip dengan lebar W, lalu substratnya itu memiliki ketebalan H dan konstanta dielektrik ER, dan bottom ground plane-nya itu seperti yang kita ketahui pasti tersambung ke terminal ground. Lalu jika kalian ingin melihat tadi nama-namanya yaitu thickness-nya H, width-nya W, itu seperti apa, kalian dapat melihat tampak depannya. Nah, jika dibandingkan dengan waveguide, microstrip ini memiliki kelebihan, yaitu microstrip jauh lebih murah, lebih enteng, dan lebih compact. Compact itu maksudnya lebih padat, lebih rapat, jadi lebih irit tempat. Namun, terdapat kekurangannya juga dari microstrip jika dibandingkan dengan waveguide, yaitu kemampuan untuk menangani energinya yang lebih rendah, dan loss yang dihasilkan microstrip itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan waveguide. Selain itu, karena microstrip itu jalur medannya tidak tertutup seperti waveguide, dapat dilihat pada gambar di sini.
konfigurasi device dengan microstrip itu lebih rentan terhadap crosstalk, atau yang dikenal juga sebagai sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh transfer energi dari rangkaian lain. Dan bisa juga rentan terhadap radiasi yang tidak disengaja, karena konfigurasi ini yang tidak tertutup dapat dilihat pada gambarnya. Dalam memilih PCB yang tepat untuk implementasi filter microstrip, terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah frekuensi. Jika ingin hemat biaya, device microstrip dapat dirancang pada substrat FR4 yang merupakan standar PCB. Namun, PCB yang terbuat dari substrat FR4 ini tidak cocok digunakan dalam frekuensi tinggi, karena loss dielectricnya terlalu tinggi pada frekuensi jenis microwave. Karena itu, biasanya dapat digunakan alternatif substrat alumina. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah konstanta dieelektrik. Konstanta dieelektrik yang semakin tinggi dapat mengurangi ukuran filter, namun akan juga meningkatkan loss. Seperti yang telah saya jelaskan pada latar belakang, microwave ini adalah perangkat yang sering digunakan dalam komponen microwave, seperti antena, coupler, filter, power divider, dan sebagainya. Lalu, low pass filter ini juga sangat banyak digunakan dalam transformer, osilator, sistem satelit, lalu HP, televisi kabel, dan lain-lainnya. Sehingga kombinasi dari microstrip dan low pass filter ini telah menjadi salah satu perangkat yang sangat populer dalam sistem komunikasi modern yang wireless untuk mengeliminasi frekuensi-frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Sebelum saya masuk ke studi literatur yang kedua dan ketiga, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa tadi saya telah menyebutkan bahwa material dasar filter yang akan kita gunakan pada permulaan adalah filter dengan komponen lamp parameter. Nah, permasalahannya, implementasi dengan komponen lamp itu sangatlah sulit direalisasikan pada frekuensi tinggi, yang biasanya dimulai dari kisaran 500 MHz ke atas, dikarenakan pada saat itu ukurannya akan menjadi terlalu besar, ukuran dari filternya. Untuk memperbaiki hal ini, parameter lamp ini dapat diubah ke parameter terdistribusi. Nah, kita dapat mengubah parameter tersebut dengan menggunakan dua algoritma, yaitu yang pertama adalah Richard transform, dan yang kedua adalah Kuroda identities yang akan saya jelaskan pada kedua studi literatur selanjutnya. Richard transform akan menggantikan induktor dan kapasitor dari parameter lamp dengan parameter distribusi, atau yang disebutkan juga sebagai garis transmisi yang ekuivalen, di mana induktor akan digantikan oleh stub microstrip tertutup, yaitu shorted stubs, dan kapasitor akan digantikan oleh stub microstrip terbuka. Kuroda's identities dapat sangat berguna dalam merealisasikan implementasi dari Richard transform. Hal ini dikarenakan dalam implementasi nyata, shorted stub itu lebih sulit direalisasikan dibandingkan open stub, di mana shorted stub itu harus digunakan kan tadi untuk menggantikan induktor. Dengan adanya Kuroda identities, struktur rangkaian shorted stub bisa digantikan dengan rangkaian ekuivalen yang memiliki struktur open stub tanpa mengubah perilaku dari rangkaiannya. Sehingga, setelah seluruh shorted stub digantikan, akan dihasilkan sekelompok rangkaian ekuivalen yang memiliki matriks scattering, impedansi, admitansi, dan transmisi yang sama persis dari yang sebelumnya. Selanjutnya dalam metode ini terbagi menjadi dua, yaitu dalam penggunaan software ADS dan dalam pembuatan filter microstrip low pass. Yang pertama, dalam penggunaan softwarenya yang harus kita lakukan adalah membuka software ADS, kemudian create new workspace, kemudian workspace tersebut disimpan dan diberi nama. Lalu yang kedua, menambahkan ADS libraries mencakup RF analog dan DSP. Lalu yang ketiga, memilih standar ADS layer 0,0001 mm layout resolution untuk teknologi for workspace. Dan yang terakhir adalah
klik New Schematic dan memanggil ulang workspace yang telah kita simpan sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah punya skematik untuk simulasi. Nah, langkah selanjutnya, kita tambahkan substrat. Pilih T-line microstrip atau transmission line microstrip. Kemudian, tambahkan komponennya, yaitu msub, mlin, t-junction, mlock, dan terminal. Komponen tersebut ada di palette. Kita edit dimensinya dengan mengklik kanan di chart. Setelah semua komponen ada, sambungkan semua wire-nya. Pilih S parameter dan ganti number of start-nya di 1 GHz, stop di 15 GHz, step di 0,01 GHz. Jangan lupa menambah 2 terminal di awal dan di akhir sirkuit, kemudian menambahkan ground di setiap terminal. Nah, setelah itu, kita klik simulate. Hasilnya adalah plot dari filter. Kemudian kita akan pindah ke simulasi AM. Klik Insert Pin button dan klik di port P1 dan P2. Kemudian kita buat substrat dengan template 25 mil alumina. Ada standar printed circuit board dan 3D view dari substrat. Kita bisa mengubah ketebalannya menjadi 31 mil. Material yang kita gunakan alumina dan TLY3. Nah, di ADS kita bisa melihat 3D view dari microstrip yang kita buat. Dengan cara mengklik view, pilih 3D view. Nah, step terakhir dari IEM simulation yaitu kita klik M button. Kita harus ubah frekuensi plane-nya terlebih dahulu. Type-nya linear, f-start di 1 GHz, f-stop 15 GHz, dan generate di S parameter. Nah, kemudian baru kita klik simulate. Sekarang kita masuk ke bagian analisis dan diskusi. Terdapat 4 bagian utama dari microstrip yang akan digunakan untuk pembuatan low pass filter, yaitu substrat, mlin atau microstrip line, mt atau microstrip T-junction, dan mlock atau microstrip open circuited stub. Substrat yang akan digunakan merupakan TLY3, yaitu substrat yang terbuat oleh PT FE Woven Glass. Karena di dalam ADS tidak ada data mengenai substrat ini, maka nilai konstan dielektrik dari TLY3 dimasukkan secara manual, yaitu 2,33.
Lalu ada juga M-Lin. Dua M-Lin digunakan untuk menjadi feed line, yaitu yang akan terhubung dengan receiver atau transmitter. Untuk kedua feed line ini digunakan panjang 2,31 mm dan lebar 2,5 mm. Juga ada beberapa M-Lin lain yang akan dihubungkan bersama dengan MT. MT merupakan junction yang menghubungkan beberapa komponen, yang digunakan juga untuk memisahkan rangkaian. Di sini, MT digunakan untuk mengoneksikan beberapa stub dengan rangkaian. Lebar dari tiap sisi junction tersebut berbeda-beda, yang akan disesuaikan dengan teman hubungnya. M-Lock merupakan stub yang berfungsi untuk melakukan matching impedansi beban dari rangkaian microstrip tersebut. Di rangkaian ini, M-Lock dihubungkan dengan tiap ujung dari MT. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendesain dari sirkuit ini. Nah, pertama-tama kita menambahkan 3 komponen, yaitu M-Sub, M-Lin, dan MT. Nah, M-Lin ini kita buat menjadi 4 bagian. Nah, nanti M-Lin ini akan menjadi feed lines di kedua sisi dari stub filter. Nah, M-Lin ini karena tadi sudah dibuat menjadi 3, maka kita sekarang buat di junctionnya. Nah, di junction ini diletakkan di antara M-Lin, karena kan akan ada junction yang beragam dari komponen yang berbeda. Nah, di junction ini yang di junction pertama dia itu memiliki incoming width-nya itu sebesar 50 ohm. Terus second width-nya 129 ohm, dan yang ketiganya itu yang final width-nya itu dia 81 ohm. Nah, lalu di junction ini nanti kita copy paste sebanyak 2 kali. Nah, di junction yang kedua ini dia punya incoming width-nya itu 129 ohm. Nah, second width-nya 129 ohm juga, dan final width-nya 54 ohm. Nah, lalu nanti stub-stubnya ini, masing-masing stubnya ini kan nanti kan akan dihubungkan kan. Nah, lalu untuk di junction yang ketiga, dia ini punya incoming width-nya 129. Nah, second width-nya dia punya 50 ohm. Dan yang dia punya 50 ohm, dan dia lebarnya itu yang lebar lainnya punya 81 ohm. Nah, terus kita kan udah punya nih, kita perlu 3 stub coming out, dan dia ini semuanya open circuit stub. Jadi pada ketiga di junction ini mereka masing-masing dipisahkan oleh transmission line dari si M-Lin-nya ini. Nah, di bagian bawah ini nanti diletakkan lagi M-Lock sebagai open circuit stub up. Nah, M-Lock ini nanti bernilai menjadi 81 ohm dengan panjangnya ini 4,55 mm. Nah, nanti si M-Lock-nya ini di copy 2 kali, jadi dia punya panjang yang ada 2 M-Lock yang panjang dan width-nya itu sama. Nah, terus salah satu M-Lock-nya ini kan ada 3 M-Lock. Nah, dia salah satunya ini dia punya width-nya 54 sama panjangnya juga 4,45 mm. Nah, semua komponen ini nanti dihubungkan dengan kabel, dan dia ini semua menjadi stub filter ya untuk disimulasikan. Nah, karena ini adalah sistem gelombang mikro, maka kami menggunakan S parameter. Nah, dia ini dari palet diambilnya untuk simulasinya ini. Nah, terus di S parameter ini dia punya start frekuensinya itu 1 GHz, dan dia nanti frekuensi stopnya itu 15 GHz. Nah, step yang dipilih itu sebesar 0,01 GHz. Nah, lalu nanti di sini diletakkan terminal. Di sini terminal ini diletakkan di masing-masing ujung kanan dan kiri yang diambil dari paletnya itu. Nah, terminal ini dia ini sebagai input dan output yang bernilai 50 ohm. Nah, input dan output ini dihubungkan dan
dihubungkan sebelum disimulasikan. Nah, setelah ditambahkan terminal, nanti terminal ini dia dihubungkan dengan ground. Nah, setelah disimulasikan, nanti akan ada plotting dari grafiknya. Nah, nanti kan akan tampil grafik dari si S11 dan si S21 ini. Nah, plotting grafik ini dia memberikan informasi koefisien transmisi. Jadi pada plot S21 itu pada filter ini dirancang sekitar 6 atau 7 GHz nih. Jadi dia ini kan ketika di titik sini dia di antara 6 sampai 8 ya, sekitaran 6 atau 7 lah di sini. 6 atau 7 GHz. Nah, ini semua dia melewati semua gelombang. Nah, di sini jadi dia terjadi sedikit ripple passband. Nah, kemudian dia mendapat sedikit atenuasi di sini. Nah, signifikan atenuasi ini dia lebih dari yang diharapkan untuk stop filter yang lebih sederhana. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dia ini model rangkaiannya itu dia langsung ke S11 sama S21. Jadi si S11 ini dia langsung plotting angular, dan si S21 ini dia langsung mendekat ke 0. Nah, lalu si koefisien refleksi si S11 ini juga kan bisa dibilang cukup rendah, dan juga karena itu mereka akhirnya melewati sampai batas cut off-nya, sampai frekuensi cut off-nya. Selanjutnya ada simulasi EM. Nah, simulasi EM ini dilakukan karena simulasi EM ini memberikan hasil yang lebih akurat dibanding yang didapatkan dari simulasi rangkaian tadi. Nah, jadi pada simulasi EM ini ditambahkan pin di port 1, P1 dan P2 ini. Nah, dia ini berperan sebagai input dan output dari si sirkuitnya ini. Nah, simulasi ini membutuhkan substrat dan beberapa pengaturan lainnya, pengaturan buat simulasi EM ini, seperti yang ada pada S parameter di simulasi sirkuit yang tadi. Nah, seperti yang tadi saya katakan kan, kalau simulasi ini dia butuh substrat dan pengaturan-pengaturan lainnya buat simulasi EM ini. Nah, jadi substrat yang kita butuhkan itu kita nyebutnya sebagai substrat TLY3. Nah, terus template yang kami gunakan ini, dia ini 25 mil alumina. Nah, di sini kita perlu untuk mengubah aktual dielektriknya. Jadi kita mengubahnya jadi ketebalannya itu thickness-nya kita ngubah jadi 31 mil, dan juga dielektrik konstannya kita ubah jadi 2,33, dan loss tangent-nya itu 0,005. Sekarang kita melakukan simulasinya itu diakhiri dengan menunjukkan gambar max sama phase ini. Nah, gambar max sama phase ini menunjukkan bahwa si frekuensinya itu lebih tinggi dari 6 GHz, dan red dots-nya itu menggambarkan frekuensi yang mau kita cari gitu. Terus sekarang lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita mau bandingin data dari filter circuit simulation yang kita buat. Nah, kita mau lihat dari S21 datanya, sedangkan S11 datanya akan dihilangkan, dan filter yang kita mau itu MLM momentum data, dan nilai S50 nya jadi 1. Nah, jadi hasilnya grafik seperti ini. Red line itu merepresentasikan circuit simulation tadi yang kita buat, sedangkan blue line itu merepresentasikan S21 data dari momentum simulation, sehingga researcher bisa mengetahui cara yang akurat dari penggunaan si low pass filter ini. Selanjutnya, setelah kita itu semua,
kita bisa ekspor langsung ke si milling machine kalau misalnya mau ngebuat si microstrip. Dan si researcher ini mau ngebuat si vanillized microstrip yang tadi dibuat menjadi suatu data library set. Nah, caranya itu kita ke RM, tab di atas, lalu kita pilih komponen dan create a IEM model dan simbol. Nah, untuk mengakses library-nya kita bisa mulai dari create new schematics, habis itu ke library list, habis itu sort ke workspace. Dari situ kita bisa pilih previous data, pokoknya kita pilih si data yang kita udah buat sebelumnya, maka itu bisa langsung digunakan untuk pembuatan skematik baru dengan data yang sebelumnya. Sehingga filter circuit ini memproses banyak karakteristik mulai dari compact structure, simple design, small size, sama mudah untuk dibuat. Lalu desain dan implementasi dari microstrip flow low-pass ini bisa menggunakan recharge sama cross roll, dan itu sangat visible dan mungkin bisa dapat diaplikasikan di microwave filter design dan aplikasi lainnya. Kesimpulan dari percobaan kami adalah ADS mampu mensimulasikan low-pass filter sebagai sebuah microstrip dan juga mampu memprediksi hasil dari penggunaan filter tersebut dengan akurat. Grafik S11 dan S21 mampu menghasilkan informasi mengenai koefisien transmisi dari low-pass filter microstrip tersebut. ADS mampu mensimulasikan filter ini menggunakan setting elektromagnetik dan juga dengan frekuensi. Serta ADS juga mampu menyimpan filter tersebut dalam satu model yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam rangkaian elektronika yang lebih besar lagi, yang bekerja di dalam ADS maupun setelah melakukan fabrikasi.